Pada Manga Tensura chapter terbaru, kita diperlihatkan apakah tugas dan jabatan yang diberikan oleh Rimuru kepada tiga gadis iblis, Carrera, Ultima, dan Testarossa. Namun sebenarnya tugas mereka yang diperlihatkan di Manga Tensura chapter 135 ini tidak dijelaskan secara full, dan berikut adalah tugas dan jabatan yang diberikan kepada mereka. Pada dasarnya, jabatan setiap orang di Tempest dibagi menjadi dua masa damai dan masa peperangan. Dengan kata lain, masing-masing menteri dan pejabat Tempest memiliki perannya masing-masing dalam dua kondisi dan situasi berbeda tersebut. Sebagai contoh, Hakuro dalam kondisi damai memiliki jabatan sebagai instruktur militer. Hal ini terutama dalam ilmu berpedang. Dirinya pada dasarnya adalah guru dari Benimaru dan Gobta, yang kita ketahui keduanya adalah pemimpin masing-masing divisi militer Tempest. Benimaru adalah pemimpin seluruh divisi militer Tempest secara umum, dan unit khususnya sendiri yang bernama Kurene alias unit merah, sedangkan Gobta adalah pemimpin Green Corps. Sedangkan di masa perang, Hakuro bertugas sebagai advisor alias penasihat strategi militer Tempest yang sesekali akan ikut ke medan perang sebagai ahli berpedang. Perbedaan ini menjadikannya memiliki tugas yang sangat bertolak belakang. Hal ini juga terjadi pada pejabat lainnya. Sebagai contoh, di saat damai, Shuna adalah sekretaris Rimuru yang pada dasarnya bertugas untuk menuliskan agenda dan jadwal kerja Rimuru, termasuk kegiatan diplomasi dan lain-lain. Namun di saat perang, Shuna pada dasarnya bertugas untuk menjaga logistik Tempest, terutama logistik yang bersifat makanan, dikarenakan logistik yang bersifat militeristik biasanya ditangani oleh masing-masing divisi angkatan perang Tempest. Hal ini juga berlaku untuk sekretaris lainnya, seperti misalnya Diablo, yang dalam kondisi damai akan bertugas tidak hanya sebagai sekretaris namun juga bodyguardnya Rimuru, sedangkan saat perang dirinya akan menjadi kepala salah satu divisi militer terkuat yang berada di bawah Rimuru sendiri, yaitu Black Corps atau Black Numbers. Untuk Shion, sekretaris merangkap pengawal Rimuru lainnya, dirinya juga memimpin divisi lainnya yaitu Yomigaeri di saat perang pula. Lalu bagaimana dengan para trio gadis iblis? Di Manga Tensura chapter 135 kita diperlihatkan kalau Rimuru memiliki 3 posisi kosong yang memang saat ini benar-benar krusial di pemerintahan. Namun Rimuru masih belum menentukan siapapun orang yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. Hingga kemudian Diablo menyeret 3 iblis primordial ke hadapan Rimuru. Posisi tersebut satu persatu kemudian diisi oleh Carrera, Ultima, dan Testarossa, dan posisi ini pada dasarnya adalah posisi yang mereka isi saat kondisi damai atau saat kondisi tanpa perang. Jabatan pertama tentu saja adalah diplomat dan duta internasional Tempest yang diisi oleh Testarossa. Jadi bisa kita katakan kalau Testarossa ini adalah Miss Internasionalnya Tempest. Posisi ini sebenarnya Rimuru buat dikarenakan dirinya belajar dari peristiwa terakhir ketika dirinya mengikuti pertemuan internasional di mana Rimuru benar-benar sangat marah atas kelakuan para anggota Dewa Negara Barat yang tidak hanya sangat lancang kepada Rimuru, seorang raja iblis, dikarenakan permintaan-permintaan mereka yang terlihat sekali kalau mereka ingin merampas aset-aset Tempest, seperti misalnya Dungeon Tempest alias Labirin Tempest dan juga Kereta Tempest. Hingga kemudian Rimuru menyadari kalau para anggota Dewa Negara Barat ini terkena mental interferensi yang kita tahu berasal dari Maribel Rozo. Tidak ingin mengalami kejadian mengesalkan lainnya, Rimuru pada akhirnya mau tak mau mesti mewakilkan posisinya di dunia internasional untuk menghindari kejadian serupa, karena siapa tahu nanti kalau Rimuru kesal dirinya benar-benar akan membantai orang-orang lancang ini dan kemudian menghabisi mereka. Karenanya Rimuru kemudian menyerahkan pertemuan tersebut kepada pejabatnya yang baru, dan orang tersebut adalah Testarossa. Walaupun Testarossa adalah iblis primordial yang seperti kita tahu secara reputasi jauh lebih berbahaya dari Rimuru sendiri, Testarossa diketahui jauh lebih sabar daripada Rimuru. Hal ini terjadi dikarenakan sifat manipulatifnya dan sifat alaminya sebagai iblis yang melihat kebodohan terutama kepada dirinya sebagai hiburan di hadapannya. Tidak hanya itu, Testarossa juga sudah diwanti-wanti oleh Rimuru untuk tidak bertindak gegabah dan menghindari pertumpahan darah sejak awal. Karenanya Testarossa dikenal oleh para aliansi Tempest yang sejak awal mendukung Rimuru sebagai seorang perempuan yang kompeten, sedangkan di hadapan bangsawan atau negara yang memusuhi Rimuru sebagai seseorang yang sangat menyeramkan. Bahkan di hadapan Kekaisaran Timur pun Testarossa ini sangat ditakuti, padahal Kekaisaran Timur adalah negara kuat di dunia Kardinal Tensura saat ini. Selain itu jangan disangka
Kalau Testarossa bekerja sendirian di sini, Testarossa tentu saja akan menggunakan para bawahannya yang kompeten, seperti misalnya Moss yang mampu menggandakan dirinya seperti yang diperlihatkan di akhir chapter 135 Tensura, untuk mengetahui kondisi masing-masing negara yang akan berurusan dengan Tempest. Dan bukan cuma itu, selain Moss dan Chien, para ajudannya, dirinya juga memiliki 200 iblis bawahannya yang lain, meskipun umumnya menggunakan Moss cukup untuk memenuhi tugasnya dalam berdiplomasi dan mewakili Tempest. Apalagi jika ditambah dengan sifat alaminya sebagai iblis yang bisa melihat celah hukum dan perjanjian, hal ini membuatnya sangat tepat dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan hukum internasional. Karenanya Rimuru juga menugaskan kepada Testarossa sebagai pejabat Tempest yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan hukum internasional Tempest kepada negara yang mau bermitra dan melakukan aliansi dengan Tempest. Selanjutnya ada Altima yang memiliki jabatan sebagai kepala kejaksaan atau kita kenal di Indonesia sebagai Jaksa Agung. Jaksa Agung ini memiliki tugas penetapan kebijakan penegakan hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan hukum, penuntutan perkara pidana, dan penanganan perkara pidana. Namun berbeda dengan Kejaksaan Agung pada umumnya, Altima juga merangkap melakukan tugas-tugas investigasi dan penyelidikan, terutama untuk kejahatan yang terjadi di Tempest. Tugas terakhir ini seperti yang kita ketahui umumnya dikerjakan oleh kepolisian di negara lain, namun Altima juga memiliki tugas ini. Dirinya pun juga dengan percaya diri mengatakan kepada Rimuru kalau dirinya ahli dalam investigasi, sehingga Rimuru tidak perlu khawatir dengan kapasitasnya. Singkatnya, tugas Altima di saat damai adalah untuk menyelidiki suatu kasus, apakah kasus tersebut pantas untuk diperkarakan atau tidak. Jika tugas tersebut pantas diperkarakan melalui penyiksaan, maksudnya penyelidikan dan juga investigasi yang dirinya lakukan, maka dirinya akan menaikkan kasus tersebut ke dalam penuntutan perkara pidana. Di Tensura Way of Monster Nation kita bisa melihat bagaimana Ultima bertindak sebagai jaksa penuntut yang juga merangkap sebagai polisi yang menangkap kriminal. Sebenarnya secara tugas, jenis kasus kriminal yang umumnya bukan kriminal luar biasa berada di bawah tugas otoritatif pasukan keamanan Tempest yang pada dasarnya dibawahi Gupta. Namun biasanya Altima juga ikut menangkap penjahat, terutama ketika dirinya gabut dan tidak punya pekerjaan apa-apa, dikarenakan betapa efektifnya hukum Tempest di bawahnya. Apabila penjahatnya sudah tertangkap dan terbukti melakukan kejahatan, maka secara prosedural kita akan naik ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pengadilan. Dan ini adalah tugas Carrera. Tugas Carrera di masa damai pada dasarnya adalah sebagai kepala lembaga kehakiman Tempest yang dikenal sebagai Hakim Agung. Pada dasarnya tugas Carrera di sini adalah sebagai pejabat yang mengawasi proses peradilan dan pengadilan dan memastikan kalau prosesnya terjadi secara adil, transparan, dari mulai proses administratif hingga keputusan atau vonis terjadi. Pada dasarnya inilah tugas mereka masing-masing untuk Tempest ketika mereka berada di saat damai. Tidak hanya itu, Rimuru juga menugaskan mereka untuk merampungkan undang-undang negara Tempest yang memang masih dalam tahap pembuatan, dan karenanya kita bisa melihat di manga Tensura chapter 135, baik itu Carrera dan Altima mempelajari mengenai hal ini di bawah Rugud yang diketahui sebagai Minister of Justice atau Menteri Hukum dan HAM, dan Rogud, Interior Minister atau Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Testarossa karena wilayahnya adalah misi-misi diplomatis dengan negara luar dan organisasi luar negeri, maka Testarossa pada dasarnya merangkap jabatan tidak hanya sebagai diplomat, tapi juga sebagai Menteri Urusan Luar Negeri. Dengan kata lain, khusus untuk pembuatan undang-undang yang menyangkut hukum internasional dan aturan urusan luar negeri Tempest, maka Testarossa lah yang bertanggung jawab menggarap hal tersebut. Oke, sekarang mari kita bicara mengenai masa perang. Ketika masa perang terjadi, maka baik itu tugas dari Testarossa, Carrera, dan Altima berbeda dengan di saat damai. Di saat perang, ketiganya pada dasarnya mengisi dua jabatan penting, yaitu sebagai atase militer dan juga sebagai bagian dari Black Corps pimpinan Diablo, yaitu divisi militer terkuat di Tempest dan merupakan powerhouse dari divisi ini. Black Corps ini adalah divisi militer khusus Tempest yang berada langsung di bawah Rimuru, sehingga divisi ini memiliki rantai komando yang berbeda jika dibandingkan dengan unit militer lainnya yang mesti melapor dan bertanggung jawab kepada Benimaru, dikarenakan Benimaru adalah Menteri Pertahanan
dan berfungsi sebagai chief in command saat Tempest berperang. Tugas ini terutama sangat menonjol pada Testarossa dikarenakan jabatannya yang merangkap sebagai Menteri Urusan Luar Negeri yang menjadikannya tidak hanya diplomat tapi juga penasihat militer dari negara-negara sekutu Tempest. Dirinya akan memberikan input dan masukan bagi negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Tempest dan negara yang memiliki perjanjian aliansi militer dengan Tempest, terutama dalam masalah militer, dan juga bertugas memberikan pesan penting dan kode-kode juga isyarat tertentu ketika bicara komunikasi militer dengan sekutu Tempest ataupun dengan divisi militer lainnya di bawah Tempest. Tidak hanya itu, di garis depan dirinya juga akan memberikan pesan dan aturan kepada musuh yang apabila pesan dan aturan tersebut dilanggar akan dianggap sebagai pernyataan perang terhadap Tempest. Dan ketika batas yang diberikan Testarossa telah dilanggar, maka ketiga iblis primordial ini akan menjadi kekuatan tempur yang menakutkan dikarenakan betapa sporadisnya mereka dan betapa kuatnya mereka. Jadi pada dasarnya Testarossa lah yang tugasnya paling banyak di garis depan. Tugas dua iblis lainnya yaitu Altima dan Carrera pada dasarnya hanyalah menekan tombol hancurkan yang akan menghancurkan apapun yang ada di hadapan mereka. Jadi daripada atas militer, tugasnya Carrera dan Altima di dalam peperangan lebih kepada pertempuran itu sendiri. Singkatnya, ketika dalam perang baik itu Testarossa, Carrera, dan Altima berfungsi sebagai frontline atau garis depan dari divisi Black Numbers yang dibawahi langsung oleh Diablo. Selain itu, dalam kondisi normal mereka tentu saja akan membawahi dan memimpin iblis bawahan mereka masing-masing. Namun dalam banyak kasus Testarossa, Carrera, dan Altima lebih banyak bergerak sendiri di dalam pertempuran dikarenakan serangan-serangan mereka yang umumnya berskala serangan luas dan pada dasarnya mereka normalnya menghadapi puluhan hingga ratusan ribu pasukan sekaligus di pertempuran. Dan hal inilah yang membuat mereka sangat ditakuti oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan atas iblis primordial, sehingga beberapa orang cerdas seperti misalnya Razen dan juga Gadra kemudian membelot ke Tempest nantinya ketika mendengar mereka bergabung dengan negara tersebut.